Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur pada Allah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan Pak Kolis, masuk pada tema 5 subtema 1 bagian 1 berisi muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anak, semoga sholawat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW menjadi asbab Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan, lancarkan agenda belajar kita hari ini. Istighfar dan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa mampu memahami makna antara simbol dengan sila-sila Pancasila. Pada hari ini kita akan belajar makna dari sila keempat. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan. Jadi siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Pelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang hubungan simbol dengan makna sila yang keempat. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah hafalkah kalian dengan bunyi sila keempat? Oke. Simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Ya, seperti yang kalian lihat pada gambar, kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dan mendiskusikan sesuatu. Sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makna sila keempat Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada 3. 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, bukan malah mementingkan mendahulukan kepentingan pribadi. Contoh antara lain, kita mengikuti kegiatan kerja bakti di rumah atau sekolah, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang dimaksud dengan mendahulukan kepentingan bersama adalah kita ikut bersama kerja bakti, kita ikut bersama melaksanakan hasil musyawarah tentunya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Contohnya antara lain, melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas dan menghargai pendapat orang lain. Jadi cinta permusyawaratan dan demokrasi. Dalam pemilihan ketua kelas, baiknya kita menggunakan cara musyawarah, dan yang terakhir adalah pemungutan suara. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Antara lain, tetap bersikap tenang ketika menghadapi masalah. Nah, jadi ketika ada masalah tetaplah tenang, tidak marah ketika hasil musyawarah berbeda dengan kita, dan menasihati teman yang menjahili kita lain. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila keempat dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat. Sikap yang sesuai dengan sila keempat contohnya melaksanakan hak memilih dan dipilih. Ya, hak memilih dan dipilih. Yang tidak sesuai, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih. Nah, ini yang salah ya. Tidak mau memilih dan dipilih pada saat pemilihan ketua kelas contohnya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak teman.
atau anggota keluarga lain. Yang belum sesuai, saat menjadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri, dengan keputusan sendiri. Nah, saat menjadi pemimpin baiknya harus selalu musyawarahkan dengan yang dipimpin. Jangan kemudian pemimpin ini malah sepihak atau sendirinya memutuskan suatu keputusan. Jadi harus bersama-sama dimusyawarahkan. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi taat peraturan. Yang belum sesuai malah memaksakan teman untuk mengikuti pendapatnya. Jadi kita malah maksa untuk orang lain ikut dengan pendapat kita. Itu yang tidak diperbolehkan dalam sila keempat. Yang keempat, lapang dada menerima kritik saran yang diberikan oleh keluarga, teman atau keluarga. Nah, jadi harus tetap bersikap lapang dada, tidak gampang marah ketika ada kritik dan saran yang masuk. Yang tidak sesuai atau yang belum sesuai, melanggar peraturan yang dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Sudah buat peraturan lalu dilanggar. Nah, ini yang tidak sesuai dengan sila keempat. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan bijak, baik, sopan saat melakukan diskusi ya. Dalam menyampaikan pendapat harus dengan sopan, baik dan bijak, tidak boleh dengan sombong dan nada yang tinggi. Kemudian yang belum sesuai adalah menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Nah, sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan Pak Koli sampaikan. Yang pertama adalah jujur dan tekun. Nah, nilai atau sikap jujur dan tekun yang kita miliki ini sudah termasuk menjadi nilai-nilai kepahlawanan yang harusnya kita lakukan. Contoh pengamalannya adalah kita harus berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, sesuai dengan apa adanya, tidak menyontek ketika ujian. Yang kedua, cinta tanah air, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara, dan tentunya juga mencintai produk-produk. Yang ketiga adalah pantang menyerah dan disiplin. Tentunya dalam pengamalannya kita tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin menaati peraturan dan tata tertib. Yang keempat adalah berkorban. Nah, setiap pahlawan, sikap kepahlawanan pasti memiliki nilai-nilai pengorbanan, rela berkorban, menolong orang dengan tulus, ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang kelima, kerja keras, hard working, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Nah, pelajaran yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia mengenai menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang ada. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahamilah isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi, apa itu informasi? Sekumpulan data, fakta yang diolah sehingga memiliki arti yang dapat dipahami oleh pembaca. Jadi dalam informasi itu terdapat data, fakta yang kemudian diolah, memiliki arti, dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya sebagai berikut. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Lantas apa kandungan kata tanya itu? Apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Untuk menanyakan orang, pemain, pemeran, tokoh dalam cerita. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab terjadinya. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, tahapan. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jadi kalau ada teks, ada bacaan, kita bisa mencari jawaban dari teks secara tersurat atau tersirat. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi kalau ada pertanyaan, kok jawabannya langsung ada dalam bacaan, itu namanya jawaban tersurat.
Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, jawaban ini kita harus pahami, harus simpulkan, barulah mendapatkan jawab. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu langkah yang pertama, baca, pahami isi bacaan dengan baik. Yang kedua, cara baca yang baik adalah dengan baca dalam hati atau tidak bersuara. Agar apa? Agar tidak mengganggu teman sebelah kanan kiri yang sedang membaca. Dengan baca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting dalam teks tersebut serta menceritakan kembali, ya. Menceritakan kembali isi teks dapat kita lakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jawaban-jawaban yang sudah tulis itu bisa kita rangkai, serangkum menjadi suatu cerita yang bisa kita ceritakan. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Ada 5 langkah. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari satu teks. Yang pertama, perhatikanlah judulnya dulu. Bacalah judulnya dulu. Yang kedua, bacalah teksnya dengan seksama awal sampai akhir, tidak usah tergesa-gesa. Setelah itu, temukan kata kunci dalam tiap paragraf. Apa itu kata kunci? Kata yang sering muncul biasanya, kata yang menjadi pokok atau kalimat utama. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci. Kalimat utama beragam, terkadang terletak di awal ataupun di akhir. Berikut teks yang mengenai Tuanku Imam Bonjol. Silakan anak-anak baca. Nah, dari teks di atas, informasi penting yang bisa kita ambil adalah nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Zahab. Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman tahun 1772 dan wafat pada tahun 1864 di usia 92 tahun. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran sudah kita pelajari pada sebelumnya, namun hari ini Pak Kolis jelaskan kembali apa itu peta pikiran. Suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, hanya dalam bentuk kata kunci atau gambar. Yang ketiga, penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efektif. Berikut ini contohnya, dan tolong anak-anak boleh mencari di internet tentang tokoh Sultan Hasanuddin. Nah, berikutnya ada juga tugas tentang PKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.